Halo Cancer, ketemu lagi di channelnya Mylah Tarot. Cancer, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Cancer, hari ini kita mengangkat judul yaitu inilah yang membuat orang ketar-ketir terhadap kamu. Oke Cancer, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Cancer bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Cancer, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Two of Wands. Kartu kedua. Di sini ada Four of Wands. Kartu ketiga, di sini kita punya The Hangman. Kartu keempat, di sini ada Page of Wands. Kartu kelima, di sini kita punya Four of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini ada Queen of Pentacles. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Page of Swords. Oke. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Page of Swords. Nah, ini menggambarkan perubahan situasi. Ya, ada situasi yang semakin hari, semakin ke depan, kehidupanmu itu semakin dinamis, menjadi semakin baik, semakin tertata, semakin berkembang, bahkan kepribadian yang kamu miliki juga semakin berkualitas. Karena hal inilah mungkin beberapa orang, beberapa pihak yang ada di lingkunganmu merasa terganggu, merasa gerah. Mereka takut kalau kamu melebihi, bahkan menyaingi mereka. Dan beberapa dari mereka ada yang kebakaran jenggot, seperti susah hati melihat keberhasilan, kebahagiaan orang lain. Dan sebahagian juga ada yang takut kalau nantinya kamu akan balas perbuatan buruk yang pernah mereka lakukan terhadap dirimu. Inilah mereka-mereka yang negatif, mereka-mereka yang toksik. Dan kamu tahu betul cara menghadapi mereka. Dengan kamu tidak memperdulikan mereka, dengan kamu tidak memasukkan apa yang mereka pikirkan ke dalam hati dan perasaanmu. Ya, dengan kata lain, kamu hanya diamkan saja. Kamu hanya ambil langkah dengan senyuman, ya, dengan hal-hal baik. Nah, dengan begitu, otomatis energi negatif dari mereka nggak akan tertarik masuk ke dalam kehidupanmu. Nah, inilah yang membedakan dirimu dengan mereka. Kamu nggak pernah sekalipun ingin banding-bandingkan dirimu dengan mereka. Nggak pernah sekalipun ingin membalas perbuatan buruk mereka yang mungkin dulunya pernah menyakitimu. Tetapi kamu sudah maafkan. Maka dari situlah kamu mulai bisa menatap masa depanmu dengan sangat baik. Berpikir secara cerdas, secara positif. Kamu ambil setiap kesempatan. Kesempatan untuk berjuang, mencoba, memulai, bahkan kesempatan untuk gagal, untuk berhasil. Dan di saat ada kesempatan untuk berkorbannya, kamu ambil. Korban waktu, korban pikiran, korban tenaga. Dan pada akhirnya inilah yang membuat kamu semakin berkembang, semakin maju, dan semakin tahu bagaimana caranya menyusun langkah, mengatur strategi agar kegiatan-kegiatanmu menjadi semakin baik dan berkembang. Dan tentunya beberapa dari
dari lingkungan yang ada di sekitarmu, mereka seperti teman, sahabat, rekan, partner yang benar-benar positif. Mereka memandangnya secara baik. Dan bahkan beberapa ada yang sudah mengikuti langkahmu. Mereka coba semaksimal mungkin. Mereka ambil setiap kesempatan baik yang bisa mereka dapatkan. Sehingga mulai ada kemajuan dan perkembangan. Dan alhasil hubunganmu menjadi semakin hangat. Semakin ada saling respect, saling dorong, saling support untuk maju dan berkembang. Dan mungkin salah satunya inilah yang menjadi ketakutan-ketakutan mereka yang negatif. Takut kalau mereka nggak didengar lagi oleh orang sekitarnya. Mereka lebih mendengar kamu. Nah, ini yang mereka takutkan. Ya, jadi ada aura positif yang semakin hari semakin berkembang di dalam dirimu, semakin bersinar, dan akhirnya membuat kehidupanmu menjadi semakin dinamis dan maju berkembang setiap harinya. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Two of Wands. Nah, ini menggambarkan ada personal power, ya. Ada kekuatan di dalam dirimu, di dalam kepribadianmu. Dan tentunya, ya, kamu mampu membalikkan keadaanmu, kamu mampu menjadikan finansialmu, keuanganmu, ya, menjadi lebih stabil dan lebih lancar rezekinya saat ini. Karena kamu ambil setiap kegagalan, setiap pelajaran, setiap kesalahan-kesalahan yang pernah kamu lakukan di masa lalu, sebagai pelajaran yang sangat berharga. Sehingga ada chance, ada kesempatan dirimu untuk benar-benar bisa menjadi lebih bijak, lebih positif di dalam menilai semuanya, dan lebih memiliki langkah dan cara-cara terbaik agar kamu nggak kembali ke dalam situasi dan keadaan yang sama, yang dulunya pernah menyulitkan kamu. Tetapi di sini yang menjadi ketakutan oleh mereka-mereka yang negatif adalah kamu benar-benar memiliki personal power yang baik. Ada kekuatan, ada keteguhan, ya, di dalam kepribadianmu. Makanya kamu nggak pernah takut sekalipun dengan situasi apapun. Nggak pernah cemburu, nggak pernah iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang di sekitarmu yang sehebat apapun. Karena kamu pandangnya secara positif. Ya kalau kita ingin sukses, ya kalau kita ingin berhasil, ya berjuang. Ya kalau kita ingin begini-begini saja, ya udah, tetap aja di zona nyamanmu. Nah, semua pilihan kan ada pada kita. Tinggal kita mengambil pilihan yang baik atau yang buruk atau yang biasa-biasa saja. Oke, makanya ini yang menggambarkan kesuksesan yang akan benar-benar kamu raih di dalam kehidupan. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Four of Wands. Nah, jelas ini menggambarkan kebahagiaan dan juga kesejahteraan. Nah, jadi mungkin seperti ada perayaan, ya, kebahagiaan yang kamu rasakan ini seperti ada party, ada perayaan, ya, di komunitas-komunitas, di lingkungan-lingkunganmu, ataupun ada perayaan besar pada hari-hari keagamaanmu. Nah, inilah yang menggambarkan apa yang kamu rasakan saat ini. Jadi, kebahagiaan ini memang nggak bisa dibeli, tetapi kebahagiaan kita sendiri yang ciptakan. Jadi bagaimana cara kita bersyukur, bagaimana cara kita menerima keadaan, itulah yang menentukan kualitas kebahagiaan seseorang. Karena apa? Karena ada beberapa orang, ya, diberikan kelebihan secara uang, materi, hal-hal yang baik begitu ya. Tetapi di dalam dirinya nggak ada rasa syukur, maka dia nggak akan pernah merasa puas, akan selalu merasa kekurangan. Nah, berbeda dengan orang yang biasa-biasa saja, hidup di dalam keterbatasan, hidup di dalam hal yang serba pas-pasan, tetapi dia memiliki rasa syukur yang besar, maka dia akan bisa berbahagia, maka dia akan bisa menerima apa yang pantas dia terima hari itu. Oke, makanya ini salah satu kekuatan yang kamu miliki saat ini. Kamu mampu mensyukuri, mampu menerima apapun yang kamu dapatkan hari ini. Besoknya kita usaha lagi, kita berjuang lagi. Oke ya, kita lanjut.
Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Hangman. Nah, jelas ya. Hangman adalah setelah kamu mampu bertahan ya. Mampu surrender, struggle begitu ya. Bertahan dari situasi-situasi yang mungkin tidak menyenangkan, tidak mengenakan begitu ya. Tetapi di saat kamu melihat semua itu dengan sudut pandang yang berbeda, mungkin inilah cara semesta untuk menempaku, untuk membuatku lebih baik, untuk membuka hati dan pikiranku agar lebih terbuka dan berkembang. Makanya kamu bisa membalikkan keadaan. Dan ini menggambarkan perubahan. Perubahan yang baik dari cara pandangmu, dari sikapmu, dari caramu berpikir. Sehingga dengan kamu mampu melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang positif, sudut pandang yang cerdas begitu ya. Sehingga kamu akan mampu mendapatkan motivasi dari setiap situasi yang terjadi di dalam kehidupanmu untuk lebih baik daripada hari kemarin dan lebih baik lagi ke depannya. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Page of Wands. Nah, akan ada good news ya, akan ada berita baik, berita hebat ya. Akan ada hope, harapan yang satu persatu mulai terpenuhi dengan sangat baik. Karena apa? Karena kamu benar-benar mampu berfokus ya pada tujuanmu, fokus pada goals ya. Fokus pada mimpi-mimpimu. Nah, dengan apa kita bisa mewujudkan itu? Tentunya dengan usaha, dengan memulai, dengan berjuang, dengan mengambil setiap kesempatan yang bisa kita dapatkan. Kesempatan untuk berpikir cerdas, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk gagal. Jika kita sudah habiskan kuota gagal kita, maka keberhasilanlah yang akan segera mendekat ke dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita takut gagal, ya kapan kita mau memulai? Kapan kita mau mencoba? Ya, berjalan aja, maju aja terus. Gagal, coba lagi. Ya. Kita lanjut. Kartu yang kelima. Di sini kita punya Four of Pentacles. Nah, benar kan? Jadi, setelah sekian lama tidak ada perubahan, seperti pintu, jendela itu tertutup untuk dirimu. Ya. Akhirnya baru-baru ini semuanya terbuka. Mulai ada perubahan baik. Orang-orang mulai menerimamu, mulai mempercayaimu, mulai melihat dan memandangmu ya, sebagai pribadi yang berkualitas. Dan hal inilah yang akhirnya membawa banyak peluang. Tawaran-tawaran yang menjanjikan. Jadi akan ada perubahan secara signifikan, secara cepat terjadi di dalam kehidupanmu. Dan ini karena apa? Ini karena kita benar-benar mampu ambil setiap pilihan yang baik. Walaupun itu menyusahkan, melelahkan, meletihkan. Tetapi akan ada hasil yang baik menanti kita di depan perjalanan kita. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Queen of Pentacles. Nah, jelas ya. Ini menggambarkan di mana kamu semakin menjadi pribadi yang kaya. Bukan memiliki segalanya ya, tetapi pribadi yang kaya memiliki kekayaan hati, pikiran, selalu ingin berbagi, selalu ingin berguna dan bermanfaat bagi orang sekitar. Serta kamu semakin mature, semakin dewasa, semakin matang. Dan kesuksesan akan semakin dekat dengan kehidupanmu. Ada successful di sini. Ya, makanya apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan apa yang kita dapatkan di masa mendatang. Nah, itu kuncinya. Oke ya. Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku. Dan semoga temanku benar-benar akan terus mampu menumbuhkan energi positif di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan aura positif yang semakin bersinar, kita tentunya akan mampu membawa perubahan besar, baik di dalam sikap, pikiran,
cara-cara berkomunikasi, cara-cara memperlakukan orang lain, sehingga akan ada perubahan yang baik terjadi di dalam kehidupan kita. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.